Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dengan saya di channel Tuan Info. Baik, kali ini Tuan akan memberikan info terkait dengan permintaan kawan-kawan semua, yaitu cara pembuatan akun atau pengajuan akun untuk PPDB online. Jadi bagi kawan-kawan yang ingin melakukan pendaftaran di SMA, ya, dari SMP ke SMA, ini kebetulan Tuan akan memberikan info bagaimana caranya ya. Nanti kita akan coba lihat secara seksama, jadi jangan di skip videonya biar nanti tidak gagal paham. Baik, langsung saja tidak perlu berlama-lama, kita mulai buka browsernya dulu. Baik, kita mulai ini dulu ya, karena ini kita akan mendaftar PPDB online. Ini kita akan mulai dengan demonya dulu ya, jadi kurang lebih sama nanti tampilannya dengan yang bukan demonya. Kita coba ya, kita ketikkan dulu di browsernya PPDB. Oh ya, kasih demo ya, demo PPDB Jateng. Oke, ini udah ada, kita klik. Nah, baik, ini udah ada tampilannya. Ketika nanti kawan-kawan menggunakan HP atau handphone atau gadgetnya, bisa ya sama dengan tampilan yang ada di laptop. Ini kebetulan Tuan menggunakan laptop. Baik, kita sudah muncul ini halamannya ya, kita klik saja. Nah, ini tampilan awalnya seperti ini. Perhatian, situs ini merupakan situs demo. Nah, SMA SMK Negeri Jateng 2003. Untuk situs real yang digunakan ketika pelaksanaan PPDB akan diumumkan selanjutnya. Nah, kurang lebih sama ya. Nanti untuk situsnya atau websitenya untuk melakukan pengajuan akun secara online. Baik, Tuan memberikan ini biar nanti kawan-kawan semua bisa lebih percaya diri untuk membuat pengajuan secara mandiri. Karena nanti ketika kita melakukan pembuatan akun di sekolah, itu akan memakan waktu dan lama, kita akan ngantri lama. Tapi kalau kita sudah bisa membuat sendiri, nanti kita mendatangi di sekolah hanya untuk verifikasi berkasnya saja. Jadi akunnya sudah, nanti tinggal membawa kelengkapan berkas ke sekolahan, tinggal diverifikasi. Ketika oke, nanti kita bisa untuk melakukan aktivasi. Nah, nanti selanjutnya Tuan akan memberikan tutorial juga untuk cara aktivasi secara mandiri juga ya. Dan ini mohon disimak dulu untuk cara pembuatannya. Nah, sebagai informasi, jadi untuk PPDB online di Jawa Tengah ini ada ini ya, 4 kategori yonasi. Kalau di sini ada yonasi khusus, ini sebenarnya gabungan dari yonasi ya. Karena ini yonasi khusus ini dibuat untuk wilayah yang memang dalam kecamatannya itu belum ada berdiri sekolah ya, sekolah negerinya, sehingga dia masuk ke wilayah blank spot dan bisa masuk ke area yonasi khusus. Nah, oke, jadi yonasi, afirmasi, perpindahan orang tua, dan prestasi. Ya, jadi ada 4 kategori. Nanti kita akan lihat satu-satu dulu ya. Kita mulai dari yonasinya dulu. Nah, untuk yonasi sendiri, yonasi ini adalah yang memiliki porsi paling besar kuotanya ya. Jadi ketika kalian ingin mendaftar di sebuah sekolah, yonasi memiliki kuota paling besar, yaitu sebesar 55% dari total kuota yang ada. Nah, yonasi sendiri ini karena tadi ada yonasi khusus ya, yonasi khusus ini yang seperti kalian lihat ini yonasi khusus, ini adalah gabungannya. Jadi total antara yonasi dan yonasi khusus itu adalah 55%. Sehingga ketika dibagi dengan yonasi khusus ini mendapat kuota sebesar, kita lihat di sini kuotanya, yaitu di ketentuan umumnya ya, kita lihat kuotanya yaitu sebesar 12%. Nah, berarti untuk di yonasi yang umum itu memiliki kuota sebesar 43%. 43%, sedangkan yonasi khusus 12%. Yonasi khusus ini tadi ya, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk wilayah yang memiliki wilayah yang belum ada sekolah negerinya, SMA negerinya. Nah, itu masuk ke wilayah yonasi khusus. Nanti tinggal dilihat di SK-nya masuk ke sekolah mana untuk yonasinya, gitu ya.
Nah, kita langsung saja untuk di Yonasi persyaratannya. Yang perlu kalian ketahui, ini adalah berdasarkan tempat atau lokasi terdekat dari rumah. Nah, ini ya, sesuai alamat domisili. Nah, ini dilihat ketika diukur nanti dari gerbang sekolahan sampai rumah, itulah yang terdekat. Nah, itu nanti berdasarkan itu ya, untuk apa, proses seleksinya berdasarkan terdekatnya gitu ya, dari lokasi domisili atau tempat tinggalnya sampai ke titik gerbang sekolahan. Nah, kemudian ketika mungkin dari kawan-kawan ada yang ini pindah lokasi. Nah, kalau pindah lokasi itu tidak bisa, karena untuk pindah lokasi kakaknya ini berdasarkan kita melihat dari kakak ya, kakaknya itu harus diterbitkan ini 1 tahun ya, terhitung sampai tanggal akhir pendaftaran PPDB itu sudah paling singkat tuh 1 tahun. Ini di sini ditulis seperti itu ya. Nah, sehingga ketika yang kurang dari setahun tidak bisa. Nah, itu ya. Nah, kalau ada pertanyaan lagi, gimana kalau ternyata umur kakaknya belum 1 tahun, padahal dia udah tinggal lama di situ? Nah, itu boleh, nanti ada historinya, karena kan mungkin ada perubahan kakak kan, misal yang membuat kakak baru yang sebelumnya karena mungkin kakaknya hilang sehingga diterbitkan ulang. Nah, itu tanggalnya menjadi lebih mudah untuk tanggal terbitnya, itu tidak apa-apa, nanti akan ada proses histori dari kakaknya itu sendiri, penerbitan kakaknya ya. Oke. Ketika ada calon peserta didik itu yang tinggalnya di pesantren. Nah, pesantrennya itu harus sudah terdaftar di EMIS ya. EMIS, nanti kita lihat di sini, kita bisa melihat ya untuk persyaratannya. Nah, ini. Jadi bagi calon peserta didik yang dari pondok pesantren harus terdaftar pada EMIS, yaitu Educational Management Islamic System. Kalau pondok pesantrennya belum terdaftar di EMIS, mohon maaf, jadi tidak bisa menggunakan pendaftaran melalui pondok pesantren, seperti itu ya. Baik, untuk sekalian kita membahas ke syarat ya untuk Yonasi umum ini. Yang perlu kalian siapkan, yang pertama buku rapor, kemudian nilai rapor di semester 1 sampai 5, dan nanti kita lihat yang kita pakai nanti dari surat keterangan. Nanti biasanya sekolah akan menerbitkan surat keterangan nilai rapor ya dari semester 1 sampai semester 5. Kemudian ijazah ya, kalau memang sudah terbit ijazahnya berarti langsung kita melampirkan ijazah ya. Kemudian atau mungkin ada surat keterangan penghargaan yang setara dengan ijazah. Nah, itu bisa yang dari paket B sama ya, nanti ijazahnya tetap di bawah ya. Oke, berikutnya akta kelahiran. Nah, ini akta kelahiran dan batas usia paling tinggi yaitu 21 tahun pada tahun ajaran 2023-2024 dan belum menikah. Kalau usianya sudah belum 21 tahun tapi sudah menikah, tidak bisa mendaftar ya untuk sekolah formal. Nanti bisanya masuk ke sekolah informal. Baik, untuk selanjutnya kakak. Nah, membawa kakak nanti yang telah tinggal paling singkat 1 tahun seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian memiliki piagam prestasi, bagi yang memiliki ini ya. Kalau yang tidak ya nggak usah, seperti itu ya. Nah, ini untuk jalur donasi. Oke, pilihan pendaftaran perubahan biaya nanti kita klik ini yang nomor 4 ya. Tata caranya masih sama, nanti kita lihat yang ini ya. Ini yang nggak penting nih. Jadi ketika kalian ini pengen melakukan pendaftaran, nah pendaftarannya ini ada 2 ya. Maksudnya gini, ketika kalian udah daftar mau ke SMA tapi tiba-tiba pengen berubah ke SMK, nah itu bisa. Atau kalian pengen ini dari SMA ini kan, tapi pengen mendaftar di 2 sekolahan, nah itu bisa, tapi dengan jalur yang berbeda. Misal SMA A ya kan, SMA A ini kalian menggunakan jalur Yonasi. Kemudian kalian ketika mau mendaftar di sekolah B ya, kalian tidak bisa memakai jalur Yonasi. Kalian yang bisa pakai
yang bisa dipakai yaitu jalur prestasi atau jalur afirmasi. Nah, di sini kan terlihat calon peserta yang melalui jalur prestasi dalam wilayah zonasi ini tidak dapat maka mendaftar melalui jalur zonasi. Nah, ini berarti semisal di dalam zonasinya kalian mendaftar memakai jalur prestasi. Nah, ketika kalian mendaftar di luar zonasi, kalian tidak bisa memakai jalur prestasi lagi, berarti tinggal sisa memakai jalur afirmasi. Nah, gitu ya. Oke, kemudian calon peserta didik dapat mengubah pilihan syarat pendidikan dan jalur selama masa pendaftaran, kecuali jalur perpindahan orang tua dan wali. Nah, itu ya untuk pilihan pendaftaran ya. Oke, jadi boleh melakukan pendaftaran di 2 satuan pendidikan ya, di 2 SMA boleh. Nah, kemudian ini yang tadi saya sampaikan ini perubahan. Selama masa pendaftaran, calon peserta didik SMK negeri dapat mengubah pilihan ke SMA negeri ataupun sebaliknya. Ya, pindah pilihan ini berarti kalian harus membatalkan dulu. Ya, ketika kalian dari SMA mau daftar ke SMK, nah berarti yang SMA dibatalkan dulu pendaftarannya. Atau sebaliknya dari SMK ke SMA berarti yang di SMK dibatalkan dulu, seperti itu ya. Nah, kemudian yang peminatan PPDB ini, tahun pelajaran ini tidak memberikan pilihan peminatan pada saat pelaksanaan seleksi, jadi tidak ada pilihan peminatan. Karena ini kan udah kurikulum merdeka ya. Jadi tidak ada peminatan di awal. Nah, penetapan peminatan akan ditentukan oleh satuan pendidikan setelah dilakukan asesmen pembelajaran melalui tahapan yang akan diatur kemudian. Nah, ini. Ya, ini poin satunya, poin 2-nya ini. Penetapan peminatan satuan pendidikan yang belum menerapkan kurikulum merdeka tadi kan yang saya sampaikan. Nah, itu bisa melalui dilakukan peminatannya itu setelah masuk sekolah, nanti dilakukan tahap asesmen pembelajaran sehingga akan diketahui untuk peminatannya kemana, seperti itu ya. Baik, selanjutnya yang kita lihat lagi ini jalur ini ya, afirmasi. Kalau zonasi khusus hampir sama dengan zonasi ya, afirmasi. Nah, afirmasi ini kita lihat di ketentuan umumnya dulu ya. Oke, afirmasi ini mendapatkan kuota ini 20% dari total kuota ya. Afirmasi ini dari total kuota. Afirmasi itu apa sih? Afirmasi itu ini jalur pendaftaran yang dikhususkan untuk kategori ini ya, anak dengan ekonomi yang tidak mampu. Kemudian anak yatim atau piatu atau yatim piatu karena korban COVID-19. Kemudian anak panti, ya, anak panti asuhan, dan anak tidak sekolah atau anak putus sekolah. Nah, itu untuk memakai jalur afirmasi. Pembagiannya bagaimana? Kita lihat ya, untuk pembagian jalur afirmasi sendiri ini kan tadi saya sampaikan ini berarti ada 20% ya totalnya ini. Ini 20% dan ini dibagi dari tadi yang saya sebutkan, yaitu ada yang pertama dari ekonomi tidak mampu. Kalau ekonomi tidak mampu ini kita dasar datanya adalah ini ya, DTKS ya, atau data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi bukan memakai kartu prasejahtera dan sebagainya, itu tidak. Kita nanti secara otomatis akan terdeteksi ini termasuk keluarga dari ekonomi tidak mampu atau tidak, seperti itu ya. Nah, kalau dia terdeteksi, nah ini akan mendapatkan kuota ini. Untuk kuota tidak mampu ini kuotanya adalah 13% ya. 13% dari total 20% ini. Ya. Kan 20. Nanti terbagi tadi ya dari anak keluarga tidak mampu, anak yatim piatu karena COVID, kemudian anak panti asuhan dan anak tidak putus sekolah, anak tidak sekolah atau anak putus sekolah, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya ini yang calon karena ini ya, dari anak yatim atau yatim piatu karena COVID ini berdasarkan
data ini ya di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah. Nanti secara otomatis juga akan terdeteksi termasuk anak yatim atau anak piatu dari korban COVID atau bukan. Kemudian anak panti asuhan. Kalau anak panti asuhan itu terdeteksi juga secara otomatis itu dari Dinas Sosial ya. Kalau anak panti asuhan, anak panti asuhan itu terdeteksi dari Dinas Sosial. Nah ini ya. Kemudian kalau anak tidak sekolah atau anak ATS ini atau anak APS ini kita melihatnya ini secara otomatis ini berdasarkan dari Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Dinsos Provinsi Jawa Tengah 6DJ ya. Ini sama ini. Jika tidak terdaftar ini anak yang putus sekolah ini karena mungkin tidak terdaftar, ini masih ada cara lain yaitu dengan menggunakan surat keterangan dari Pak Lurah atau Pak Kades ya. Kemudian disahkan oleh Pak Camat dan dilampiri dengan ijazah dengan tahun kelulusan otomatis sebelum tahun 2023-2024. 2022-2023 gitu ya. Jadi itu yang kita pakai berarti sebelum itu, karena ini kan nanti kalau kalian mau pakai jalur ini berarti yang anak sudah kelewat tidak sekolah seperti itu ya. Oke, berikutnya oh ya, untuk persentasenya tadi belum ya. Oke, persentase untuk yang anak ekonomi tidak mampu tadi 13% ya. Kita mau menggunakan jalur yang itu. Kalau menggunakan jalur yatim piatu itu kuotanya hanya 2% ya. Kemudian anak panti asuhan kuotanya juga sama 2%, dan anak tidak sekolah ini atau APS ini kuotanya 3%. Ya, jelas ya. Untuk itu silahkan nanti kalian mau memilih pakai jalur pendaftaran yang mana gitu ya. Oke, berikutnya untuk perpindahan orang tua kita lihat sama ya. Oke, untuk perpindahan orang tua kita lihat ini. Untuk perpindahan orang tua ini kuota yang dialokasikan yaitu sebesar 5% ya. 5% ini dikhususkan untuk orang tuanya yang dimutasi atau pindah kerja ya. Ini bisa melampirkan ini ya. Yang pertama ini syaratnya dulu ya. Ini berarti untuk perpindahannya itu sekurang-kurangnya atau minimalnya itu perpindahan antar kabupaten. Kalau masih antar kecamatan tidak bisa ya. Kalau masih antar kecamatan ini tidak bisa, karena di sini diatur sekurang-kurangnya antar kabupaten atau kota. Jadi kalau apalagi sampai perpindahan cuma antar desa saja dalam satu kecamatan, nah itu tidak bisa ya. Oke, itu yang perlu dipahami. Kemudian ini untuk syarat yang digunakan ketika mau menggunakan ini berarti otomatis melampirkan tambahnya adalah sama dengan syarat yang tadi yang awal ya kan, yang zonasi. Bisa saja melampirkan surat penugasan yang orang tua, kemudian kakaknya juga di bawah kakak yang otomatis di luar domisilinya ya, yang saat ini berarti misal dari Semarang pindah ke Demak, nah nanti kan masih menggunakan kakak Semarang, nah itu di bawah nanti seperti itu ya. Oke, kemudian untuk perpindahan orang tua juga ini kita bisa ini ya masuk ke kategori ini anak guru juga. Anak guru bisa menggunakan jalur ini. Kuota jalur pembinaan tugas orang tua dapat digunakan untuk anak guru yang mendaftar pada satuan pendidikan tempat orang tua wali bekerja sebagai guru. Semisal ternyata nanti kalian ini ada anak guru yang guru SMA, misal SMA B, berarti nanti ketika kalian mendaftar di SMA B itu secara otomatis langsung akan diterima. Keterangannya ini, anak guru sebagaimana dimaksud dapat prioritas langsung diterima, auto masuk ya. Seperti itu ketika kalian menggunakan jalur perpindahan orang tua ya. Jadi kalau anak guru masuknya jalur yang ini. Oke, yang tambahannya ya. Oke, berikutnya untuk jalur prestasi. Ini yang terakhir nih, jalur prestasi. Kita lihat. Jadi kalau jalur prestasi sendiri ketika kalian pengen menggunakan jalur ini kuotanya adalah sebesar 20% ya, agak besar ini ya, 20%.
ketika jalur prestasi ini yang kita nilai di sini ini ya, kita akan melakukan penilaian berdasarkan komponen penilaian yang menjadi dasar penghitungan nilai akhir pada jalur prestasi berdasarkan perhitungan nilai rapor semester 1 sampai semester 5 pada mata pelajaran PAI, bukan PAI sekarang ya, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, kemudian Pendidikan Pancasila, kemudian PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, dan Bahasa Inggris, ditambah dengan bobot nilai prestasi hasil perlombaan atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, atau tingkat kabupaten. Itu ya. Nah, berikutnya, calon peserta didik dengan jalur prestasi juara 1, 2, 3 internasional dan juara 1 nasional. Ya, ini yang kejuaraan yang berjenjang ya. Juara 1 nasional berjenjang ini sebagaimana yang telah ditetapkan, ini akan sama dengan yang tadi, yaitu auto masuk ya, ini langsung diterima ya ketika nanti kalian juara 1, 2, 3 internasional atau juara 1 nasional yang berjenjang itu langsung diterima. Berikutnya, ketika kalian tidak memiliki yang poin nomor 5 ini, bobot nilai prestasi perlombaan ini ditentukan berdasarkan bobot nilai prestasi tertinggi yang dimiliki oleh calon peserta didik. Nah, ini kalau banyak persaingan kan ya, berarti akan dibobot. Nah, ini berdasarkan ya, bukti atas prestasi diterbitkan 6 bulan, paling minim 6 bulan, paling lama 3 tahun. Sampai ini ya, ditetapkan tanggal berakhirnya pendaftaran PPDB. Kemudian bukti prestasi didukung dengan surat keterangan dari kepala sekolah asalnya. Kemudian bukti prestasi ini yang berasal dari SMP yang di luar Provinsi Jawa Tengah dilakukan verifikasi bukti penghargaan atau pengujian kompetensi prestasi yang diraih oleh satuan pendidikan yang dituju. Jadi ketika nanti kalian di SMP yang bukan wilayah Jawa Tengah, itu nanti akan diuji dulu. Ya, diuji dulu penghargaannya, bukti penghargaannya, atau diuji langsung kompetensi yang menjadi juaranya gitu ya. Oke, berikutnya kita langsung saja ini ya, untuk tata caranya ya, kita langsung pendaftarannya. Kita buka ini, ajukan akun. Nah, kita klik ajukan akun nih. Kita lihat kita masukkan NISN-nya. Ini saya masukkan sembarangan aja ya. Yang penting 10 digit karena ini untuk demo aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Kita pilih sekolah asalnya ini dalam provinsi atau luar provinsi. Nah, oke, kita lihat, tinggal sesuaikan saja ya, gitu aja. Oke, jenis lulusan SMA, MTS, paket A, paket B, PKBM. Oke, tahun lulus. Nih, saya pilih 2022 ya. Atau nanti silakan kalau kalian lulusnya 2003, pilih 2023 ya. Oke, 7536. Oke, kita masukkan. Kemudian setelah itu kita klik lanjutkan. Nah, oke, kita dilanjutkan karena ini saya tadi memakai NISN-nya sembarangan ya. Berarti nanti kita isi manual. Kalau NISN kita sudah benar, itu langsung otomatis terdeteksi semua nama kita, semuanya sudah terisi secara otomatis. Karena tadi saya tidak memakai NISN yang asli. Berarti kita coba dengan ini ya, melakukan pendataan, pengisian manual ya. Oke, ini kita pilih ya, semisal kita sekolahnya dari SMP 1 Demak ya. Oke, nah kita masukkan nama lengkap kita. Semisal ini nama lengkapnya adalah Demo PPDB, Demo saja gitu deh ya, Demo. Tempat lahirnya di Demak, laki-laki, tanggal lahirnya kita buat 2000
Nah, ya. Oke, kita lahir di tanggal 9 Juli 2009. Nah, oke. Domisilinya, nah ini kalian tadi yang milih pendaftarannya, ini status domisilinya apakah sesuai KK, menggunakan surat perpindahan tadi yang untuk perpindahan orang tua, ataupun anak guru pakai yang ini ya. Kemudian sesuai domisili pondok atau sesuai domisili panti asuhan. Nah, kita lihat ya. Oke, saya memakai yang jalur KK. Oke, alamat kita pilih semisal ini ya. Ini kita lihat ini Karangtowo. Grupnya sebesar ini. Oke. Terus Jawa Tengah, Kabupaten Demak, kita pilih yang Demak. Ini kecamatannya kita pilih Karangtengah, kelurahannya Karangtowo, RT 1 RW 1 gitu ya, misal ini. Oke. Nah, selanjutnya kita ketik di sini udah Karangtowo ini ya, Karangtowo Karangtengah Demak, ini kita cari lokasi. Nah, oke, apakah kita lihat dulu ya, kita sesuaikan. Kalau memang belum sesuai, kita close yang ininya. Nah, ini kita patokannya merah-merah ini ya, kita harus bawa terus nanti ini. Kalau untuk pengisian koordinat, jadi jangan khawatir. Kita kalau pengen memperbesar atau kita mau perkecil dulu nggak apa-apa. Nah, misalnya ini titik Glory, rumahnya di mana? Misal nih di dekat sini ya. Di dekat sini kita lihat. Wah, kok kosong ini. Nah, kita semisal di dekat nih yang ada perkampungannya, kita geser ke sini. Nah, oke. Kita perbesar lagi. Yang merah kita tetap bawah ini ya. Nah, misal kalian kok ragu ya kan, yang mana rumah saya ini kan, kalian bisa ini menggunakan apa namanya fitur ini satelit ya. Dengan yang peta, kita klik satelit. Nah, agak lebih terlihat kan dari atap rumahnya ya kan. Kalau kalian pengen memperbesar, tinggal klik yang ini, yang tanda kota ini, kita perbesar juga deh biar kelihatan ya. Nah, oke, ini nanti kita lihat dulu yang mana rumah saya, karena ini berhubungan dengan zonasi ya. Karena zonasi itu harus tepat, nanti jangan salah. Kalau salah nanti kalian meskipun kelihatan rumahnya dekat ya kan, malah nggak masuk nanti kalau salah titik koordinat. Nah, oke, yang mana ini kalau masih belum ragu, masih ketika kalian masih ragu, kita bisa memakai yang ini, yang gambar orang ini kita bawa. Nah, kita taruh di mana? Misal kita taruh yang mulai di sini, di dekat sini, kayaknya rumah saya di sini dan dekat ini apa namanya, dekat pusat galeri Mahardika ini. Nah, misal taruh situ kan, nah kita taruh ininya di perempatan pas. Nah, ya ini kan kita bisa putar-putar ini. Ini kan ada perempatan nih. Nah, ini kan ternyata perempatan. Rumah saya yang mana ini? Nah kan, oh agak maju ke sana, tinggal kita geser ke sana. Nah, selisih berapa nih dari perempatan kan, kira-kira gitu kan. Nah, ini kalau ketika kalian kan lebih jelas ini tempelnya. Nah, ini kalau pengen keluar dari ini, kalian ini apa namanya, pengen keluar kembali ke peta tadi, kita klik yang ini, tanda panah ini ya, kita klik. Nah, oke, itu untuk apa namanya, mengetahui lebih detailnya. Ini kalau misal diperbesar lagi, nah ini biar lebih jelas, ini atap rumah saya kayaknya yang ini deh, yang oranye ya, berarti kita geser ke sini. Nah, oke, kalau pengen mengecilkan lagi pakai yang ini ya. Nah tadi, nah ini kan, ini berarti kita klik sini. Setelah ditempel di sini, nah kita klik cari lokasi. Nah, udah muncul ini. Nah, berarti biarkan aja di sini ya. Ini domisilinya berarti di koordinat ini. Nah, itu biarkan. Kemudian kita isi nomor WA-nya ya.
Oke, ini tanggal cetak kartu keluarga, kita lihat di kartu keluarganya ya. Misal berarti 1 tahun sebelumnya kan minimal kita buat tanggal 1. Nah, oke, ini kalau udah otomatis akreditasi sekolah juga terbaca ini ya. Kita nggak bisa mengisi akreditasi sembarangan di CAB. Nah, kemudian pilihan kurikulum sekolah asal, kita pilih yang kurikulum 2016 karena pilihannya itu ya. Di SMP ini belum ada kurikulum merdeka ini ya. Ini berarti kurikulum 2006-2013. Nah, ini memasukkan nilai raport. Ini berdasarkan surat keterangan raportnya ya. Jadi untuk pengisian raport ini adalah nilai pengetahuan ditambah nilai keterampilan dibagi 2. Dan nilainya itu range-nya itu 0 sampai 10 ya. Jadi kalau kalian isikan nilainya 100 nggak bisa, 80 nggak bisa, bisanya 8 atau 10. Nah gitu ya. Misal ini saya isi nilainya, karena ini demo ya, nilainya misal saya isi nilai 9,5. Nah ini kan, nah jadi biru ini. Kalau kalian isi misal di sebelahnya ini semester 2 nya di pendidikan agama dan budi pekerti ini, misal diisi nilai 90 deh. Nah dia merah, nggak mau kan, ini tandanya dia nggak bisa disimpan ya, kita harus sampai biru ya. Berarti kita isi 9,5, misal nilainya 9,5 ini sama ya. Oke, ini 9,5, 9,5 di semester 5 9,5. PPKN sama, misal nilainya ini 9,5 semua ini ya kan. Nah, ini harus sampai terisi semua dulu. Oke, nah ini terakhir 9,5. Nah udah, ini langsung berarti jumlah nilai rata-rata ini adalah 64,6. Nah itu ya. Oke, jadi yang nilainya sampai ratusan itu dikonversi dulu ya, menjadi range 0 sampai 10. Misal 100 berarti nanti dibagi 10 itu ya. Oke, selanjutnya kita ini nilai kejuaraan. Nah ini misalnya kan ada ini berjenjang, ini internasional, kemudian nasional berjenjang, terus tidak berjenjang. Nah ini juaranya kedua. Nah ini bobotnya beda. Kalau tadi kan yang misal kalian menemukan jalur prestasi ini ya kan, itu juara 1 ya, langsung ini keterangannya nilai prestasi langsung diterima. Nah nomor piagamnya diisi, tanggalnya berapa, umur piagamnya berapa bulan atau berapa tahun. Nah itu ya. Oke, juara satunya apa, nah kan gitu. Nah nama kejuaraannya, nah, ini yang juara 1 misal juara 1 nasional, ini sama langsung diterima kan. Nah, namanya apa, misal juara di FLS 2N. Nah oke, seperti itu ya. Ini kalau apa namanya pengen menggunakannya, kita tidak memiliki kejuaraan. Oke, nicknya kita isi sama ini satu bareng dulu aja ya. Ini harus 15. Oke, nah ini masuk keluarga ekonomi tidak mampu atau mampu. Nah ini bukan keluarga tidak mampu, ini bukan anak putus sekolah, bukan anak guru, ini bukan anak panti, bukan anak yatim. Nah sekarang lanjutkan. Oke, ini bahasa Indonesia harus diisi. Oh ini ada yang belum terisi, nah sini dia nggak mau ya. Oke, sudah terisi semua, kita lanjut. Nah sekarang tiba ke unggah berkas. Yang pertama ini ada kita mengunggahkan 3 berkas. Yang pertama ini fakta integritas, KK-nya kita scan ya, semuanya file dalam bentuk, ternyata bisa format gambar boleh, format foto JPEG boleh,
PNG boleh atau PDF. Nah, biasanya kalian lebih nyaman yang mana kan gitu ya. Ini pokoknya boleh ini ya, boleh PDF, JPEG, PNG. Biasanya lebih nyaman sih PDF ya. Tapi kalau lebih nyaman JPG atau gambar ya nggak apa-apa. Nah, ini yang pertama, fakta integritas. Nanti kalian tinggal download aja ya. Udah ada nanti di linknya. Kita lihat ya, fakta integritas. Kita download ya. Semisal ini sebagai demo aja lah ya. Download sama kakak. Kita download atau unggah. Terus nilai rapor, surat keterangan nilai rapor kita unggah juga. Oke, kalau udah terisi semua kita lanjut. Nah, ini lanjut ini adalah untuk verifikasi kita sendiri ya. Udah bener belum ini SN-nya, semuanya dicek semuanya satu-satu ini kan. Semuanya dicek satu-satu. Oke. Nah, ini kalau udah merasa udah benar, nah ini tadi ya koordinatnya, ini rumahnya udah di situ tadi. Nah, ada benar semuanya, kita klik setuju. Nah, di situ kita klik lanjutkan. Nah, setelah selesai, kita akan sampai sini, kemudian kita cetak bukti ajuan akunnya. Nah, kita klik. Nah, biarkan dia bentuk ke PDF ya, kita nggak usah mau di print out boleh ya kan. Nanti kita kalau sudah di download filenya kan kita bawa ke tukang cetak untuk dicetakkan ya. Oke, atau enggak yang penting kalian nanti bisa dibawa ya. Kalau diminta untuk menunjukkan bisa. Oke, ini kita save as PDF ya, kita save PDF. Oke, ini saya simpan di desktop dulu, tanda buktinya demo. Nah, ini ya. Oke, ini dasar ini berarti kita sampai di sini nanti. Ini nanti akan kita bawa ketika kita mau verifikasi ya. Nomor pesertanya, tokennya. Nah, ini waktunya. Nah, ini kalian bawa, bisa dilakukan verifikasi itu di sekolah terdekat ya. Kalau kalian pengen ke SMA 1 Karangtengah, langsung berarti dibawa ke SMA 1 Karangtengah yang dekat ya, kayak gitu. Dan nanti akan dilakukan verifikasi. Ketika datanya tidak sesuai, berarti nanti akan ditolak. Kemudian kalian buat akun lagi untuk pengajuan akun lagi, seperti itu ya. Oke, sampai di sini saya kira cukup jelas ya untuk informasinya. Jadi silahkan kalian lebih percaya diri ya. Nanti semoga dengan menonton video ini kalian lebih percaya diri untuk melakukan pengajuan akun secara mandiri. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sampai bertemu di tutorial selanjutnya nanti tentang aktivasi akun secara mandiri ya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tuan Info.